pagi ini. Mungkin kamu bangun dengan hati yang masih berat. Ada beban yang belum selesai, doa yang belum terjawab, dan harapan yang perlahan mulai memudar. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam kamu lelah, sangat lelah. Mungkin kamu bertanya dalam hati, Tuhan, apakah Engkau masih melihatku? Atau mungkin kamu mulai ragu, apakah hidupku masih bisa berubah? Jika itu yang kamu rasakan, percayalah, video ini benar-benar untukmu. Bukan kebetulan kamu ada di sini hari ini, karena Tuhan ingin berbicara langsung ke dalam hatimu melalui firman-Nya dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Hari ini, bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah kesempatan baru, harapan baru, kasih Tuhan yang diperbarui khusus untukmu. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, aku datang kepadamu dengan segala kelelahan dan harapanku. Aku percaya kasih-Mu tidak pernah habis. Hari ini, pulihkan hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun langkahku. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa harapan itu datang dari perubahan keadaan. Kita menunggu masalah selesai, keuangan membaik, hubungan dipulihkan, atau tubuh disembuhkan, baru kita merasa memiliki harapan. Namun firman Tuhan dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-23 mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Harapan sejati tidak dimulai dari perubahan situasi, tetapi dari pengenalan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Penulis Ratapan, yang kemungkinan besar adalah Nabi Yeremia, menulis ayat ini di tengah kehancuran besar. Kota Yerusalem hancur, umat Tuhan menderita, dan secara manusia tidak ada alasan untuk berharap. Tetapi justru di tengah situasi paling gelap itu, muncul pernyataan iman yang luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang, termasuk saudara-saudara kita di Indonesia. Banyak orang setiap hari bangun dengan tekanan hidup, harga kebutuhan naik, pekerjaan tidak stabil, keluarga menghadapi konflik, atau bahkan kesehatan yang menurun. Seorang ayah mungkin merasa gagal karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Seorang ibu mungkin diam-diam menangis karena lelah mengurus rumah tangga tanpa penghargaan. Anak muda mungkin merasa bingung dengan masa depan yang tidak pasti. Namun firman Tuhan tidak berkata, harapanmu baru ketika masalahmu selesai. Firman Tuhan berkata, kasih setiaku selalu baru setiap pagi. Artinya, bahkan sebelum keadaan berubah, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baru, kasih-Nya, rahmat-Nya, dan kesetiaan-Nya. Kasih setia Tuhan bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihatnya dalam hal-hal sederhana. Nafas yang masih kita hirup pagi ini adalah bukti kasih-Nya. Kesempatan untuk bangun dan mencoba lagi adalah tanda rahmat-Nya. Bahkan ketika kita gagal kemarin, Tuhan tidak menutup pintu hari ini. Saya pernah melayani seorang jemaat di Jakarta yang mengalami kebangkrutan total. Usahanya hancur, utang menumpuk, dan keluarganya hampir berpisah. Ia berkata kepada saya, "Pak, saya sudah tidak punya apa-apa lagi." Tetapi beberapa bulan kemudian ia bersaksi, "Saya sadar saya masih punya Tuhan." Dan itu cukup untuk mulai lagi. Dari titik nol itu, ia mulai bekerja kecil-kecilan, dan perlahan hidupnya dipulihkan. Apa yang berubah? Bukan langsung keadaannya. Yang berubah adalah cara pandangnya. Ia mulai melihat kasih setia Tuhan setiap pagi. Seringkali kita kehilangan harapan, bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita hanya fokus pada apa yang belum terjadi. Kita lupa melihat apa yang Tuhan sudah berikan. Padahal dalam setiap pagi, Tuhan memberikan modal rohani yang baru, kekuatan, kesempatan, dan kasih. Mazmur pasal 30
ayat 6 berkata bahwa tangisan mungkin berlangsung semalam, tetapi sukacita datang pada pagi hari. Ini bukan sekadar janji puitis, tetapi realitas rohani. Setiap pagi membawa kemungkinan baru, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Jadi hari ini, sebelum kamu melihat perubahan besar, mulailah dengan satu langkah kecil. Akui bahwa kasih Tuhan masih ada. Bahkan jika hidupmu terasa hancur, kasih itu belum habis. Bahkan jika kamu merasa gagal, rahmat itu masih tersedia. Harapan baru tidak dimulai dari dunia luar. Harapan baru dimulai dari hati yang percaya bahwa Tuhan belum selesai bekerja. Dan jika kamu masih bernafas pagi ini, itu berarti Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kita memahami bahwa harapan berasal dari kasih setia Tuhan, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah belajar untuk tetap percaya, bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Inilah bagian yang paling sulit dalam kehidupan iman. Kita semua ingin melihat bukti sebelum percaya. Kita ingin jawaban yang jelas, jalan yang pasti, dan hasil yang cepat. Namun seringkali Tuhan bekerja justru di tengah ketidakpastian. Dan disitulah iman kita diuji, bukan saat semuanya jelas, tetapi saat semuanya terasa gelap. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat ini bukan sekadar nasihat rohani, tetapi prinsip hidup yang sangat nyata. Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti segalanya. Dia hanya meminta kita untuk percaya. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak pasti. Seorang pekerja mungkin tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Seorang mahasiswa mungkin bingung karena masa depan terasa kabur. Seorang ibu mungkin menghadapi kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat sementara penghasilan terbatas. Dalam kondisi seperti ini, sangat mudah untuk merasa takut, cemas, bahkan putus asa. Tetapi iman berkata, "Aku mungkin tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, tetapi aku tahu Tuhan memegang hidupku." Percaya di tengah ketidakpastian bukan berarti kita menutup mata terhadap kenyataan, bukan berarti kita menyangkal masalah, tetapi itu berarti kita memilih untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hati kita. Saya teringat seorang jemaat di Surabaya yang pernah berkata, "Saya tidak tahu bagaimana saya akan bayar cicilan bulan depan, tapi setiap hari saya tetap berdoa dan bekerja. Saya percaya Tuhan buka jalan." Dan benar saja, di saat terakhir ada pekerjaan tambahan yang datang secara tidak terduga. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah bagian dari cara Tuhan bekerja melalui iman. Dalam Alkitab, kita melihat banyak contoh orang yang berjalan dalam iman tanpa kepastian. Abraham dipanggil untuk pergi tanpa tahu kemana ia akan pergi. Petrus melangkah keluar dari perahu di tengah ombak hanya karena satu kata dari Yesus. Mereka tidak memiliki jaminan manusiawi, tetapi mereka memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dan inilah kunci harapan yang sering kita lewatkan. Harapan bukanlah perasaan, tetapi keputusan. Kita memilih untuk berharap. Kita memilih untuk percaya. Di Indonesia, banyak orang hidup dalam tekanan sosial harus terlihat berhasil, harus memenuhi ekspektasi keluarga, harus kuat di depan orang lain. Namun di hadapan Tuhan, kita tidak perlu pura-pura kuat. Kita hanya perlu jujur dan tetap percaya. Percaya bukan berarti kita tidak pernah takut. Bahkan Daud, seorang yang disebut berkenan di hati Tuhan, pernah berkata dalam Mazmur pasal 56 ayat 4, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Perhatikan, Daud tidak berkata, "Aku tidak takut." Ia berkata, "Waktu aku takut, aku percaya." Artinya, iman tidak menghilangkan rasa takut,
tetapi mengalahkan kuasa takut itu. Hari ini, mungkin kamu masih berada dalam situasi yang tidak jelas. Doamu belum terjawab, jalanmu belum terbuka. Bahkan, mungkin keadaan terasa semakin sulit. Namun dengarkan ini baik-baik, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Apa yang bagimu terlihat kacau, bagi Tuhan tetap teratur. Apa yang bagimu terasa terlambat, bagi Tuhan selalu tepat waktu. Harapan baru akan lahir ketika kamu berhenti menunggu kepastian dan mulai memilih untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Percaya bahwa setiap langkah kecilmu hari ini tidak sia-sia. Percaya bahwa ada masa depan yang Tuhan siapkan, meskipun sekarang belum terlihat. Dan ketika kamu terus berjalan dalam iman, satu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkanku." Saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu pergumulan terbesar dalam kehidupan orang percaya bukanlah kurangnya iman, tetapi ketidaksabaran dalam menunggu. Kita percaya Tuhan sanggup, kita percaya Tuhan baik, tetapi seringkali kita ingin semuanya terjadi sekarang juga. Kita hidup di zaman yang serba cepat, makanan cepat saji, informasi instan, dan hasil yang diharapkan segera. Tanpa sadar, pola ini terbawa dalam kehidupan rohani kita. Namun firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dalam kitab Ratapan pasal 3, ayat 25-26 tertulis, "Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan." Perhatikan kata menanti dengan diam. Ini bukan sekadar menunggu tanpa melakukan apa-apa, tetapi sebuah sikap hati yang tenang, percaya, dan tidak memberontak terhadap waktu Tuhan. Di Indonesia, banyak orang mengalami tekanan karena harus segera berhasil. Anak muda merasa harus cepat mapan sebelum usia tertentu. Orang tua merasa harus segera melihat hasil dari kerja keras mereka. Bahkan dalam pelayanan, kita kadang merasa Tuhan harus segera menjawab doa kita agar kita merasa didengar. Tetapi Tuhan tidak bekerja berdasarkan tekanan manusia. Dia bekerja berdasarkan rencananya yang sempurna. Menunggu adalah proses yang membentuk kita. Tuhan tidak hanya peduli pada hasil akhir, tetapi juga pada siapa kita menjadi dalam proses itu. Ketika kita menunggu, Tuhan sedang mengajar kita kesabaran, kerendahan hati, dan ketergantungan penuh kepadanya. Saya pernah melayani seorang ibu di Bandung yang berdoa selama bertahun-tahun untuk anaknya yang terlibat dalam pergaulan buruk. Bertahun-tahun tidak ada perubahan, bahkan sempat keadaan menjadi lebih buruk. Secara manusia, ia punya banyak alasan untuk menyerah, tetapi ia tetap setia berdoa. Suatu hari, tanpa diduga, anaknya datang dan berkata, "Bu, saya capek hidup seperti ini. Saya mau berubah." Proses pemulihan itu tidak instan, tetapi itu adalah jawaban doa yang sudah lama dinantikan. Apa yang terjadi selama masa penantian itu? Tuhan sedang bekerja bukan hanya dalam hidup anak itu, tetapi juga dalam hati sang ibu, membentuk ketekunan dan iman yang tidak goyah. Seringkali kita berpikir Tuhan diam, padahal sebenarnya Dia sedang bekerja di balik layar. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah, kita tidak melihat pertumbuhannya setiap hari, tetapi itu tidak berarti tidak ada proses. Justru di dalam kegelapan tanah itu, kehidupan sedang berkembang. Pengkhotbah pasal 3, ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktunya. Masalahnya, kita sering ingin mempercepat rencana Tuhan. Kita menjadi frustrasi, mulai membandingkan diri dengan orang lain, bahkan mempertanyakan kasih Tuhan. Kita melihat orang lain seolah-olah lebih cepat diberkati, lebih cepat berhasil, dan kita merasa tertinggal. Namun Tuhan tidak pernah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang
memiliki waktunya sendiri. Menunggu bukan berarti Tuhan menolak kita. Menunggu bukan berarti doa kita diabaikan. Menunggu adalah tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Mazmur pasal 27 ayat 14 berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat ini tidak hanya mengatakan nantikan, tetapi juga kuatkan hatimu. Artinya, dalam proses menunggu, kita harus menjaga hati kita agar tidak menjadi pahit, tidak menjadi putus asa, dan tidak kehilangan iman. Saudara, mungkin saat ini kamu sedang dalam masa penantian, menunggu jawaban doa, menunggu pintu terbuka, menunggu perubahan terjadi. Dan jujur saja, itu tidak mudah. Tetapi ingatlah ini, Tuhan tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah lupa, dan Dia tidak pernah salah waktu. Apa yang sedang kamu tunggu hari ini, Tuhan sudah lihat. Bahkan sebelum kamu berdoa, Dia sudah tahu. Harapanmu mungkin terasa kecil saat ini. Tetapi selama kamu tetap berharap kepada Tuhan, harapan itu tidak akan mati. Karena di tangan Tuhan, penantian bukanlah waktu yang terbuang, melainkan waktu yang dipakai untuk mempersiapkan mujizat. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa terobosan besar datang dari tindakan besar. Kita menunggu kesempatan besar, mujizat besar, atau perubahan drastis untuk merasa bahwa hidup kita sedang bergerak maju. Namun firman Tuhan justru mengajarkan prinsip yang sangat berbeda, bahwa kesetiaan dalam hal kecil adalah kunci untuk melihat karya Tuhan yang besar. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Ayat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Tuhan melihat bukan hanya hasil akhir kita, tetapi juga bagaimana kita menjalani hal-hal kecil setiap hari. Cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menjaga hati, bahkan cara kita tetap berdoa di tengah kelelahan, semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, banyak orang merasa hidupnya biasa saja. Seorang ibu rumah tangga yang setiap hari memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Seorang pekerja yang melakukan rutinitas yang sama setiap hari tanpa pengakuan. Seorang pelayan Tuhan yang melayani tanpa banyak terlihat. Semua ini bisa terasa kecil, bahkan tidak berarti. Namun di mata Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kesetiaan dalam hal kecil adalah bukti bahwa kita menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Dan justru dari situlah Tuhan mulai membangun sesuatu yang lebih besar. Saya teringat seorang jemaat di Yogyakarta yang bekerja sebagai penjaga toko kecil. Setiap hari ia membuka toko tepat waktu, melayani pelanggan dengan ramah, dan tetap setia memberi persepuluhan meskipun penghasilannya tidak besar. Tidak ada yang spektakuler dalam hidupnya. Tetapi suatu hari, pemilik toko melihat kesetiaannya dan mempercayakan ia untuk mengelola cabang baru. Hidupnya perlahan berubah. Apakah itu keberuntungan? Tidak, itu adalah buah dari kesetiaan yang konsisten. Seringkali kita meremehkan langkah-langkah kecil. Kita ingin langsung melihat hasil besar, tetapi tidak mau melalui proses kecil yang berulang-ulang. Padahal, Tuhan bekerja melalui proses itu. Bayangkan seorang petani di desa-desa Indonesia. Ia tidak menanam hari ini, lalu menuai besok. Ia menanam, menyiram, merawat, dan menunggu. Setiap hari ia melakukan hal yang sama, yang mungkin terlihat membosankan. Tetapi justru dalam kesetiaan itulah panen akhirnya datang. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Ketika kamu tetap berdoa, meskipun belum ada jawaban, itu adalah kesetiaan. Ketika kamu tetap jujur di tempat kerja, meskipun orang lain tidak, itu adalah kesetiaan. Ketika kamu tetap mengasihi orang yang sulit, itu adalah kesetiaan. Dan Tuhan melihat semuanya. Galatia pasal 6, ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan bagian terakhir. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya tantangan terbesar bukanlah melakukan hal baik, tetapi tetap melakukannya secara konsisten tanpa menyerah. Disinilah harapan kita diuji. Apakah kita hanya berharap ketika ada hasil, atau kita tetap setia bahkan ketika tidak ada yang berubah? Saudara, mungkin hari ini kamu merasa hidupmu kecil. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghargai, dan tidak ada perubahan besar yang terjadi. Tetapi dengarkan ini baik-baik, Tuhan sedang melihat, dan Tuhan sedang bekerja melalui hal-hal kecil yang kamu lakukan. Harapan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan dramatis. Kadang harapan tumbuh perlahan, melalui kesetiaan yang sederhana setiap hari. Jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Jangan anggap sepele kebaikan yang kamu lakukan. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Karena di tangan Tuhan, hal kecil yang dilakukan dengan setia akan menjadi dasar bagi berkat yang besar. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat bahwa tidak ada satupun kesetiaanmu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu titik dalam perjalanan iman kita, di mana kita harus membuat keputusan yang paling sulit bukan untuk berusaha lebih keras, tetapi untuk benar-benar berserah. Banyak orang berpikir bahwa berserah berarti menyerah. Padahal dalam iman Kristen, berserah bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepercayaan tertinggi kepada Tuhan. Seringkali kita masih ingin memegang kendali, kita berdoa, tetapi di saat yang sama kita khawatir, kita percaya, tetapi masih mencoba mengatur segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Kita berkata, Tuhan, aku percaya, tetapi dalam hati kita masih penuh ketakutan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 55, ayat 23 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan kata, serahkanlah. Ini bukan sekadar berbagi sedikit beban, tetapi benar-benar melepaskan. Seperti seseorang yang membawa beban berat, lalu akhirnya meletakkannya di tangan yang lebih kuat. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, banyak orang hidup dengan beban yang tidak terlihat. Seorang kepala keluarga memikirkan kebutuhan rumah tangga setiap hari. Seorang ibu menyimpan kekhawatiran tentang masa depan anak-anaknya. Anak muda memikirkan karier, hubungan, dan masa depan yang penuh tekanan. Semua ini sering dipikul sendiri, tanpa benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Akibatnya, hati menjadi lelah, pikiran menjadi penuh, dan harapan mulai melemah. Saya pernah berbicara dengan seorang jemaat di Medan yang mengalami tekanan berat dalam bisnisnya. Ia berkata, saya sudah doa, tapi saya tetap tidak tenang. Ketika saya tanya lebih dalam, ternyata ia masih mencoba mengendalikan semua kemungkinan, takut jika semuanya gagal. Lalu saya berkata kepadanya, berdoa tanpa berserah itu seperti menyerahkan masalah kepada Tuhan, lalu mengambilnya kembali. Beberapa waktu kemudian, ia belajar untuk benar-benar menyerahkan. Bukan berarti masalahnya langsung hilang, tetapi hatinya berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih percaya, dan mampu melihat jalan yang sebelumnya tidak ia sadari. Inilah yang terjadi ketika kita berserah. Keadaan mungkin belum berubah, tetapi hati kita diubahkan. Dalam Injil Matius pasal 11, ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus tidak berkata, datanglah setelah masalahmu selesai. Dia berkata, datanglah saat kamu lelah. Berserah berarti kita datang apa adanya dengan luka, dengan ketakutan, dengan kebingungan dan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup sendiri, aku butuh Engkau. Di Indonesia, ada budaya untuk selalu terlihat kuat, terutama di depan keluarga dan orang lain. Kita diajarkan untuk tidak mengeluh, untuk terus bertahan.
itu tidak salah. Tetapi dalam hubungan dengan Tuhan, kita tidak perlu pura-pura kuat. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Rasul Paulus berkata dalam surat kedua Korintus pasal 12 ayat 9, "Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Artinya, saat kita mengakui bahwa kita lemah, disitulah Tuhan mulai bekerja dengan cara yang luar biasa. Saudara, mungkin hari ini kamu sedang memegang terlalu banyak beban, kekhawatiran tentang keuangan, ketakutan tentang masa depan, luka dari masa lalu yang belum sembuh, dan tanpa sadar, semua itu membuat hatimu berat. Hari ini, Tuhan mengundangmu untuk melepaskannya, bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Serahkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Percayakan apa yang tidak kamu mengerti. Lepaskan apa yang membuatmu lelah, karena harapan tidak akan bertumbuh dalam hati yang penuh kekhawatiran. Harapan akan hidup dalam hati yang percaya dan berserah. Dan saat kamu benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang memegang hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya harapan bukan hanya sesuatu yang kita rasakan sesekali, tetapi sesuatu yang kita hidupi setiap hari. Harapan yang sejati tidak berhenti pada doa, tidak berhenti pada air mata, dan tidak berhenti pada satu momen rohani. Harapan menjadi nyata ketika kita memilih untuk berjalan bersama Tuhan hari demi hari, langkah demi langkah. Banyak orang mengalami momen kuat dalam doa pagi, merasa dikuatkan, merasa dipulihkan. Tetapi ketika hari berjalan, tekanan kembali datang, masalah kembali muncul, dan perlahan perasaan itu memudar. Mengapa? Karena kita sering berhenti pada pengalaman, tetapi tidak melanjutkannya menjadi gaya hidup bersama Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Perhatikan kata tinggallah. Ini bukan tindakan sekali, tetapi hubungan yang terus-menerus. Seperti ranting yang harus tetap melekat pada pokok anggur agar tetap hidup, demikian juga kita harus terus terhubung dengan Tuhan agar harapan dalam hidup kita tetap menyala. Di Indonesia, kehidupan sehari-hari sering begitu sibuk. Dari pagi sampai malam, kita dipenuhi aktivitas pekerjaan, keluarga, tanggung jawab sosial. Tanpa sadar, hubungan kita dengan Tuhan hanya menjadi bagian kecil dari hari kita, bahkan kadang terlupakan. Padahal, berjalan bersama Tuhan bukan soal berapa lama kita berdoa, tetapi seberapa dalam kita melibatkan Tuhan dalam setiap bagian hidup kita. Seorang tukang ojek online yang tetap bersyukur di tengah panas dan hujan itu adalah berjalan bersama Tuhan. Seorang ibu yang memasak sambil berdoa dalam hati itu adalah berjalan bersama Tuhan. Seorang karyawan yang tetap jujur, meskipun ada kesempatan untuk curang itu adalah berjalan bersama Tuhan. Hal-hal sederhana, tetapi memiliki makna rohani yang besar. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak di Makassar yang bekerja sebagai nelayan. Ia berkata, "Setiap kali saya melaut, saya selalu bicara dengan Tuhan. Saya tidak tahu hasilnya, tapi saya percaya Tuhan jaga saya. Hidupnya tidak selalu mudah, tetapi ia memiliki damai dan harapan yang tidak tergoyahkan. Mengapa? Karena ia tidak hanya percaya kepada Tuhan saat ibadah, tetapi ia berjalan bersama Tuhan setiap hari. Harapan menjadi nyata bukan karena hidup kita bebas masalah, tetapi karena kita tidak berjalan sendirian." Mazmur pasal 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Perhatikan, ayat ini tidak berkata kita tidak akan masuk lembah, tetapi berkata bahwa Tuhan menyertai kita di dalam lembah itu. Inilah inti dari harapan Kristen, bukan hidup tanpa masalah,
tetapi hidup yang selalu ditemani oleh Tuhan. Saudara, mungkin setelah doa pagi ini, hidupmu tidak langsung berubah. Masalahmu mungkin masih ada, tantanganmu mungkin masih sama. Tetapi jika kamu memilih untuk berjalan bersama Tuhan hari ini, sesuatu yang berbeda akan terjadi di dalam hatimu. Kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi hari. Kamu akan memiliki damai di tengah tekanan. Kamu akan memiliki harapan yang tidak mudah goyah. Mulailah dengan langkah sederhana. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Bicaralah kepadanya sepanjang hari, bukan hanya saat doa formal. Ingat firman-Nya saat kamu merasa lemah, karena hubungan dengan Tuhan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kedekatan. Dan ketika kamu terus berjalan bersama Tuhan, hari demi hari, kamu akan melihat bahwa harapan itu bukan lagi sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang nyata, hidup, dan bekerja dalam setiap bagian hidupmu. Hari ini, pilihlah untuk tidak berjalan sendiri. Pilihlah untuk berjalan bersama Tuhan, dan percayalah, bersama Dia, masa depanmu penuh dengan harapan.